Ini persis seperti IPO, Oh, persis yang ya? dilepas pun saham. Jadi harus berbentuk PT, harus berbentuk Berarti PT, saham gitu ya? saham. Heeh. Yang dilepas adalah saham. Kemudian harus berbentuk PT. Syaratnya itu? Syaratnya harus berbentuk PT. Jadi banyak UKM di Indonesia belum berbentuk PT. Karena? Mereka ada yang pribadi atau belum berbadan hukum. Walaupun udah punya beberapa Iya, cabang. Di equity crowdfunding kita ajari dia untuk membuka PT atau kita bantu untuk membuat jadi badan usaha. Nah, kita kemudian satu tadi yang dilepas sahamnya. Iya, yang dilepas saham. Kedua berbentuk PT. Berbentuk PT, aku tambahin di sini. Masih ini juga loh, nulis sendiri juga. Kedua berbentuk PT. Dan dananya tidak lebih dari 10 miliar. Oke, minimal. Enggak, ini bukan minimal, maksimal. Oh, Maksimal tidak lebih dari 10 miliar dana yang dicari. Himpunnya, yang dihimpunnya. Gitu. Sekali IPO istilahnya sekali menawarkan. Sekali ya menawarkan ke publik. Ini. Kemudian sayangnya saat ini OJK belum membuat aturan tentang secondary market. Bursa jual beli sahamnya belum ada. Jadi kita setahun hanya ada 2-3 kali aja untuk pasar pertukaran gitu. Biasanya karena ini banyak investor kalau mau exit ya dibeli oleh UKM-nya. Jadi misalnya UKM tersebut buyback istilahnya. Jadi yang membuyback itu. Jadi untuk security dari investor yang udah masuk di buyback sama UKM-nya. Dan yang keempat dividennya 6 bulanan. Per 6 bulan itu semua UMKM kayak semua. gini aturannya atau beda-beda per UMKM-nya? Kita menargetnya tidak lebih dari 1 tahun. Jadi tapi yang kita paksa saat ini adalah semua UKM-nya 6 bulan bagi dividen. Per semester gitu ya? Per semester. Yang menarik adalah UKM itu marginnya tebal sekali. Nah. Jadi kalau dibandingin deposito jauh. Maksudnya kadang-kadang rata-rata kita, karena udah ada yang 6 bulan udah bagi dividen, itu bisa 12% 6 bulan. Oke, 6 bulan 12% 15% 6 bulan gitu. Jadi dibandingin deposito jauh. Jadi ke depan saya merasa banyak sekali mereka-mereka yang portfolionya daripada taruh di deposito, lebih baik taruh di UKM karena kecil-kecil, 5 juta beli saham soto Pak Min, beli bakmi Panda apa segala macam. Caranya gimana nih biar bisa beli saham di UMKM di equity crowdfunding ini? Ya, jadi kita santara.co.id. Ini bisa dihapus lagi ya? Gitu. Jadi kita di santara.co.id, kita adalah digital marketplace. Jadi mereka cukup memesan, pertama mendaftar dulu ya kalau investor. Mendaftar dulu, kemudian kita akan tanya dia termasuk risk taker, dia termasuk safety player, dia termasuk moderat. Kemudian juga kita tanya mau invest 10 juta ke bawah, kita rating gitu. Oke, ada beberapa syarat berarti tadi ya? Ada beberapa syarat, terus harus ada NPWP dan lain sebagainya. Jadi gitu. Saat ini di Santara baru 101.000 investor. Baru 101.000 udah dari 2018 kan? Dari 2018. Berarti kira-kira belum setahun udah gitu 101.000. Ya, dan rata-rata portfolio yang mengatakan ingin invest di Santara adalah ingin menaruh uang. Jadi gini, dalam investasi kan it's not how much money you can get. Benar. Tapi how much money you willing to sacrifice. Bukan berapa besar uang yang akan kita peroleh, tapi berapa berani kita berkorban. Keberanian gitu ya. Benar-benar. Jadi kita nggak minta dia semuanya, tapi calculate risk, berani hilang-hilangan di level berapa. Berarti ada profil risikonya juga? Ada, sama juga kayak saham? Kita benar-benar menekankan di situ ya. Nah, rata-rata yang menarik adalah investnya antara 10 sampai 50 jutaan. Jadi itu sekitar 80%.